Selamat sore pemirsa, senang sekali sore hari kembali menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia akhir pekan bersama dengan saya Sely Alexandra dan juga rekan saya Putri Windasari. Dan masih seputar penanganan bencana pemirsa yang terjadi di 3 provinsi di Pulau Sumatera yakni Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Kita akan update seperti apa kondisi terbaru di sana ya Putri. Ya, penanganan bencana ini kan nggak cuma sekedar banjir sudah surut, kemudian pembersihan material lumpur, tapi ini pertanyaannya bagaimana kehidupan mereka setelahnya. Mulai dari pengungsian hingga intayan penyakit yang mungkin akan resiko penyakit yang akan mengintai ya di beberapa hari ke depan begitu ya. Dan juga ini jadi pelajaran harusnya ya Celia, karena banjir bandang dan juga longsor ini kan adalah dampak dari aktivitas masyarakat yang tidak menjaga alam. Nah itu harusnya jadi pelajaran kita, bukan malah diulang seperti yang terjadi di Tangerang Selatan. Justru sifat-sifat seperti tidak menjaga alam, membuang sampah ini juga jadi pemandangan yang kurang enak dan meresahkan pengguna jalan yang ada di situ ya. Pasalnya ini ada tumpukan sampah di daerah Ciputat, Tangerang Selatan yang sudah menggunung. Bahkan ini sudah sepekan begitu menggunung, baunya begitu menyengat, kemudian juga ini bisa menimbulkan beragam penyakit dan juga bencana pastinya. Bencana ya. Dan juga tadi kalau saya baca-baca dikit itu sudah sampai ada belatungnya loh Putri. Benar-benar. Iya. Nanti kita hadirkan ya, apakah setelah seminggu ini juga viral di sosial media, ini pemandangannya masih sama atau sudah mulai diangkutin nih sampah-sampah. Nanti kita update di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Tapi kita buka dulu ya informasi pertama, Celia dan juga pemirsa, dari sebuah pemandangan yang menakjubkan namun menyayat hati dan tersaji dari udara Aceh, Tamiang Aceh pemirsa. Sebuah masjid terlihat berdiri tegak namun di sekelilingnya kehancuran mengepung. Pemandangan tragis ini terlihat di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang. Entah berapa ton kayu yang mengepung Masjid Darul Mukhlisin, yang juga menjadi pondok pesantren ini. Yang jelas, begitu banyak batang pohon di sekitar masjid dan pondok pesantren Darul Mukhlisin, sampai-sampai lebih dari 2 pekan bencana terjadi, onggokan kayu gelondongan tersebut belum bisa dibersihkan. Masjid Darul Mukhlisin terletak tak jauh dari bantaran Sungai Aceh Tamiang. 3 tahun silam masjid dan pondok pesantren Darul Mukhlisin juga digenangi banjir. Namun saat itu banjir semata-mata air. Tak ada gelondongan kayu dari hutan yang membanjiri Darul Mukhlisin. Masjid dan pesantren ini dimiliki oleh Yayasan Darul Mukhlisin. Sebagai pondok pesantren Islam terpadu, Darul Mukhlisin memiliki sawah yang dikelola bersama santri dan warga sekitar. Namun kini kemegahan Darul Mukhlisin yang dicintai santri dan warga tersebut seolah sirna ditelan gelondongan kayu yang kini mengepung. Total 43 sarana ibadah di Aceh Tamiang terdampak banjir dan longsor akhir November lalu. Namun baru beberapa yang bisa dibersihkan di jalan lintas Aceh Tamiang. Dari Aceh Tamiang, Aceh, Wanasari Ferrari Narotama Hairil Arisandi, TV One mengabarkan. Pemirsa, setelah selamat dari terjangan air bah, kini Aceh Tamiang harus menghadapi bahaya debu tebal. Ya, pasca banjir, debu tebal sisa banjir kini menyelimuti tenda-tenda pengungsi dan udara di sepanjang jalan lintas Sumatera, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Debu tebal ini merupakan sisa lumpur banjir yang mengering setelah proses pembersihan badan jalan. Saat cuaca panas dan kendaraan melintas, debu pun berterbangan dan mengganggu pernafasan. Kondisi ini membuat para pengungsi khawatir terhadap kesehatan mereka, terutama anak-anak. Para pengungsi berharap pemerintah segera melakukan penyiraman badan jalan agar debu tidak terus berterbangan dan kesehatan pengungsi tetap terjaga. Kalau kita lihat ini kayak kabut ya. Bahkan membuat jarak pandang kita juga sangat terbatas.
Ya pemirsa, 3 minggu berlalu ratusan rumah di Desa Manyangcut, Pidijaya masih tetap saja memprihatinkan. Warga bertahan di pengungsian dan kini kebutuhan paling mendesak adalah air bersih. Meski banjir berangsur surut, sisa lumpur, tanah, dan material banjir masih menutupi pemukiman. Material tanah dan lumpur menutupi ratusan rumah, kurang lebih setinggi 2 sampai dengan 4 meter. Aliran sungai yang mengalir di samping desa Meredu, ketinggiannya sudah sejajar dengan material tanah yang menimbun desa. Warga pun masih berada di pengungsian. Saat ini pemirsa, kebutuhan yang paling mendesak di Desa Manyangcut adalah air bersih, tenda, hingga MCK. Sementara itu pemirsa, sebuah desa di Pidijaya Aceh terlihat memprihatinkan setelah dihancurkan banjir bandang akhir November yang lalu. Ya, desa ini belum bisa dibersihkan karena material banjir bandang yang masif. Desa Manyangcut, Meredu, Pidijaya, bak desa mati, timbunan lumpur dan material banjir mengubur rumah-rumah warga desa. 2 hingga 4 meter di bawah timbunan ini sebelum akhir November adalah kehidupan yang dijalani tenang oleh penduduk desa Manyangcut. Kehidupan yang hancur lebur diterpa banjir bandang itu mendorong warga mengungsi. Tak ada lagi tempat berteduh yang telah mereka diami puluhan tahun lamanya. Memang banyak bangunan rumah yang masih berdiri, namun tak bisa ditinggali. Rumah-rumah itu seolah membatu seiring dengan timbunan lumpur yang mulai mengeras. Para pemilik rumah pun bingung bagaimana membuat rumah-rumah mereka bisa ditinggali lagi dengan kondisi seperti ini. Seperti halnya di wilayah lain bencana di Sumatera, warga desa Manyangcut saat ini sangat membutuhkan air bersih, MCK dan tempat berteduh seperti tenda. Dari Pidijaya Aceh, Faisal Rinaldi Junaidi, TV One mengabarkan. Ya, untuk mengetahui kondisi terkini pasca banjir bandang, kita sudah terhubung dengan rekan Faisal Rinaldi di Pidijaya Aceh. Faisal, bagaimana situasi terkini dari para pengungsi? Informasinya ketersediaan air bersih juga sangat minim di sana. Ya betul sekali Putri, Celia dan juga pemirsa, untuk ketersediaan air bersih di sini memang masih sangat minim. Namun untuk atau sebelum berbincang mengenai hal tersebut, kami ingin menunjukkan terlebih dahulu kepada Anda, Suara yang live, Putri, Celia dan juga pemirsa, bagaimana kondisinya di tempat kami mengabarkan saat ini, yakni salah satu warga sedang membersihkan material lumpur ataupun tanah yang menimbun tempat tinggal mereka. Saat ini saya berada di depan rumah daripada warga tersebut, Celia, Putri, bahwa untuk ketinggian tanah di bagian luar yang Anda bisa lihat di layar kaca Anda yang sedang diambil oleh juru kamera Junaidi, bahwa untuk ketinggian tanah ataupun lumpur ini bahkan mencapai 2 hingga 3 meter yang membuat beberapa rumah atau bahkan ratusan rumah di Desa Manyangcut, Kecamatan Merdu, Kabupaten Pidijaya ini terendam tanah dan juga lumpur. Nah kemudian Putri, Celia dan juga pemirsa, saya akan mengajak Anda ke dalam untuk melihat bagaimana warga yang saat ini sedang membersihkan rumahnya. Karena jika kita lihat di sini memang dampak dari banjir bandang ini memang cukup parah. Kita akan masuk bagaimana ini banyaknya lumpur yang masih tersisa di bagian ruang tamu. Informasi yang kami dapatkan Putri, Celia dan juga pemirsa, memang tadinya di sini di bagian ruang tamu untuk ketinggian lumpur bahkan mencapai 1 meter. Anda bisa lihat di sini masih ada sisa-sisa bekas tumpukan lumpur yang mengendap di rumah warga ini. Kemudian untuk ketinggian airnya, Anda bisa lihat ini bahkan lebih tinggi dari saya, setinggi 2 meter ketinggian air yang masuk
ke dalam pemukiman warga di Desa Manyangcut ini. Saya akan mengajak lebih lanjut untuk ke dalam. Pak, izin Pak. Assalamualaikum Ibu, izin Bu. Ya, Putri Celia dan juga pemirsa. Saat ini memang masih terdapat endapan lumpur yang berada di dalam rumah. Ini Anda bisa lihat, kurang lebih tingginya sepinggang orang dewasa atau sekitar 1 meter masih mengendap tumpukan lumpur yang begitu banyak di dalam rumah warga. Bahkan di bagian kamar Anda bisa lihat sendiri. Untuk ketinggiannya tadinya ini mencapai 1,5 meter, di mana tumpukan tanah ataupun lumpur ini terbawa banjir bandang di Desa Manyangcut, Kecamatan Merdu, Kabupaten Pidijaya, Aceh. Yang untuk saat ini masih terus dilakukan pembersihan oleh penghuni rumah ini. Nah, untuk mengetahuinya lebih lanjut, Celia, Putri dan juga pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Pak Syarabil. Assalamualaikum Pak, selamat sore Pak. Ya, selamat sore. Pak, kami boleh tahu Pak, untuk pengerjaan ini bersih-bersih yang tadi kita sudah lihat sangat banyak lumpur yang mengendap sini, udah berapa hari Pak jalan ini? Yang sudah kami lakukan saat ini lebih kurang sudah 4 hari. 4 hari kami bersih-bersihkan sama keluarga. Bahkan ini lumpur mungkin lebih kurang 1,20 meter lah. Nah, cuma sampai saat ini kami dari masyarakat sini belum mendapat sentuhan dari pihak pemerintah, belum ada mengenai tentang pembersihan. Lain misalnya mengenai sembako itu sudah ada, cuma mengenai pembersihan material lumpur ini belum ada sama sekali dari pihak pemerintah daerah. Artinya ini semua dibersihkan secara manual Pak? Secara manual dan dilakukan pribadi oleh pihak keluarga. Belum ada bantuan dari pihak pemerintah berupa dana ataupun alat-alat lain untuk membersihkan, ini belum ada sampai saat ini. Kalau boleh tahu menggunakan apa Pak? Karena kan ini tadi kita lihat di depan ini sangat tinggi Pak tanahnya. Ini menggunakan apa aja Pak? Membersihkan saat ini kami menggunakan cangkol, sekrup, bahkan menggunakan kereta sorong yang kami miliki sampai saat ini. Berarti memang belum ada komunikasi dari pihak provinsi atau pemerintah terkait dengan pembersihan material-material ini Pak. Tadi juga saya lihat di desa ini memang masih sangat tinggi Pak, sekitar 3 meter bahkan. Ya, sampai saat ini kami masyarakat di sini belum ada informasi sama sekali mengenai bagaimana pembersihan itu ke depan, apakah ada dibantu oleh pemerintah atau belum, ini kami belum tahu. Nah, jadi kami sampai saat ini tetap melakukan pembersihan secara manual dengan menggunakan dana pribadi masing-masing. Terakhir Pak, apakah atau apa yang ingin disampaikan Pak? Sebetulnya yang ingin kami sampaikan ini sangat banyak. Yang namanya kami musibah kan sangat membutuhkan bantuan dari pihak pemerintah. Terutama menggunakan alat-alat berat karena di sekeliling ini kan lumpur lebih kurang 2,20 meter. Kalau seandainya kami lakukan secara manual mungkin ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bantuan dari pihak pemerintah. Terutama pihak pusat, pemerintah pusat ini kami sangat membutuhkan bantuan dari pihak pemerintah pusat untuk membantu kami selaku masyarakat yang terdampak banjir. Terima kasih Pak Syarabil. Sekali lagi kami TV One turut berduka cita Pak atas peristiwa yang menimpa ini. Terima kasih Bu. Ya, Putri dan juga Celia, Anda bisa dengar tadi yang disampaikan oleh Pak Syarabil bahwa memang tidak ada atau belum ada bahkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk bersih-bersih di rumah warga yang terdampak ini. Karena memang mereka, selain Pak Syarabil, tadi juga kami sempat berbincang dengan beberapa warga, memang mereka membersihkan rumahnya secara manual dengan alat seadanya seperti yang tadi dilakukan oleh Pak Syarabil dan juga keluarga. Karena untuk saat ini pemerintah memang masih memfokuskan untuk pembersihan material tanah dan juga lumpur di berbagai infrastruktur. Seperti misalnya yang di bagian seberang sana kami melihat untuk di Jembatan Merdu saat ini masih terus dilakukan pembersihan dengan menggunakan alat besar atau eskavator untuk bisa mempermudah atau setidaknya akses jalan raya ini bisa cepat dilalui oleh masyarakat. Untuk sementara demikian, Putri, Celia, kami kembalikan ke studio. Baik, kalau kita lihat tadi ya menggunung sekali ya lumpuran di dalam rumah warga dan mereka harus membersihkan itu dan Secara mandiri secara dengan mandiri alat dan itu seadanya. butuh waktu. Betul. Baik, terima kasih laporan langsung Faisal Rinaldi mengabarkan dari PD Aceh. Semoga nantinya mungkin dari pemerintah bisa mengarah untuk membantu warga begitu ya untuk membersihkan lumpur-lumpur yang saat ini menimbun di rumah warga. Terima kasih laporan Anda, sehat selalu dan jaga keselamatan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, ratusan petani cabai di Aceh Tengah kini kebingungan usai banjir dan longsor melanda wilayah mereka. Para petani cabai mengaku rugi besar karena tak bisa menjual hasil tanam mereka.
Petani cabai di Kecamatan Ketol, Aceh Tengah, resah. Mereka baru saja panen raya tapi kini tak tahu bagaimana menjual panenan. Menurut para petani, mereka tak bisa menjual cabai karena jalan yang jadi akses penting perekonomian Kecamatan Ketol kini terputus. Panen dari 12 hektar lahan cabai kini terancam busuk. Para petani berharap kondisi ini bisa segera diatasi. Para petani pun meminta bantuan Presiden. Yang pada saat ini juga kami lagi panen rayanya cabai kami di Kecamatan Ketol. Namun perlu kami sampaikan Bapak Presiden, pada saat ini kami tidak dapat mengirimkan cabai kami keluar daripada Kecamatan Ketol karena akses menuju Provinsi Sumatera Utara, provinsi-provinsi yang lain, kabupaten-kabupaten lain terputus karena jembatan banyak yang rusak, Bapak Presiden. Jadi Bapak Presiden, dengan adanya rumah tani ini kami berharap cabai kami bisa terkirim ke mana saja. Yang penting cabai kami ini bisa laku, Bapak Presiden. Jadi mohon Bapak Presiden dibantu kami para petani, karena petani di Kecamatan Ketol ini mengeluarkan modal yang cukup besar dari mulai pengelolaan lahan sampai dengan hari ini kami bisa panen. Jadi kami mohon dibantu karena pada saat ini kami sangat-sangat banyak yang rugi. Menurut para petani cabai, jika dalam sepekan panen mereka tak juga dipasarkan, maka cabai-cabai akan busuk dan petani pun akan mengalami kerugian besar. Dari Aceh Tengah Aceh, Haidir Ashar, Rahmat Rizky, TV One mengabarkan. Pemirsa, banjir dan longsor di Sumatera mencerai-beraikan banyak keluarga. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia akhir pekan, pemirsa. Setelah beberapa hari menunggu, akhirnya warga Batu Busuak, Kelurahan Lambuang Bukik, Kota Padang bisa bernafas lega. Pasalnya pemirsa, sejak kemarin sejumlah alat berat mulai masuk ke kampung mereka untuk membantu mengalihkan arus sungai. Dan berikut pemirsa laporan reporter TV One Wahyudi Agus untuk Anda. Pemirsa, sekarang saya berada di Kampung Batu Busuak, Kelurahan Lambuang Bukik, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat. Nah, hari ini sejumlah alat berat sudah mulai bekerja di kampung ini, di mana kemarin masyarakat sangat membutuhkan alat berat, sehingga mereka harus turun ke sungai yang di sebelah kiri saya ini untuk memindahkan arus sungai sendiri. Namun hingga hari ini sudah datang alat berat dari beberapa bantuan dari instansi dan lembaga untuk mulai melakukan pengerjaan memindahkan arus sungai kembali ke tempatnya seperti yang ada di belakang saya ini. Kita akan tuju ke sana. Sejak Sabtu kemarin 13 Desember 2025, alat berat mulai berdatangan ke kampung Batu Busuak, Labuang Bukik. Alat berat ini membantu menormalkan aliran sungai Batang Kuranji yang sudah tidak berarah lantaran dihantam banjir bandang 3 pekan lalu. Nah, di tempat ini setidaknya sudah ada 2 alat berat yang sedang bekerja dari bantuan beberapa pihak yang mulai melakukan pengalihan arus sungai yang untuk dinormalkan kembali ke tempat jalurnya di sana. Warga kesulitan beraktivitas karena jalan satu-satunya di kampung ini terputus dan rusak berat. Alat berat yang bekerja merupakan bantuan dari sejumlah lembaga dan instansi. Ya, saya sampaikan sangat berterima kasih kita kepada yang instansi yang terkait, Pak. Karena alat sudah datang, mungkin ada 2 lagi, Pak, yang akan datang untuk memperbaiki kanal kita. Tetapi, Pak, hanya sekedar kan sudah nampak, sudah kelihatan kenyataannya, Pak, alat yang bekerja. Kami mohon untuk semaksimal mungkin diperbaikannya kembali, Pak. Dan karena kami gotong royong,
juga kami membuat sesuatu kepada terhadap pemerintahan kami pun minta maaf Pak, salah memperlakukan cara kami. Jadi ini kami sangat berterima kasih untuk kelanjutannya jalan ini Pak. Nah pemirsa, hari ini warga Batu Busua, Kelurahan Lambang Buki, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat agak sedikit bernapas lega karena alat berat yang mereka inginkan dari beberapa hari yang lalu untuk mengalihkan arus sungai ini ke tempatnya agar tidak terus mengurus jalan masuk ke kampung mereka dan menutup akses beraktivitas mereka di kampung Batu Busua ini, hari ini sudah mulai bekerja dan terdapat di sini ada 2 unit alat berat yang sedang melakukan pengalihan arus sungai sehingga sungai ini kembali normal dan tidak lagi merusak jalan yang ada. Dari Padang, Sumatera Barat, Wahyudi Agustipiwan mengabarkan. Dan pemirsa, untuk memperbarui informasi terkini pasca banjir bandang, kita sudah terhubung dengan rekan kami, Rindi Salsabila di Desa Kapalo Koto, Padang, Sumatera Barat. Kabarnya saat ini Rindi, air sungai di Gunung Nago sedang bergolak. Apakah benar demikian? Bagaimana kemudian kondisi dari warga di sana? Ya, selamat siang Celia, Putri, dan juga pemirsa. Berkaitan dengan situasi terkini di Kapalo Koto, Kota Padang, Sumatera Barat, ini seperti yang tampak di layar kaca Anda, intensitas hujan dengan yang tinggi begitu ya sedang terjadi. Dan ini seperti yang tampak di layar kaca Anda, juru kamera kami Muhammad Ishak tengah menunjukkannya pada Anda. Tadi siang ketika kami mengabarkan kepada Anda begitu ya, ini untuk tempat yang dimana banjir deras sedang melintasi daratan begitu ya. Tadi ada banyak sekali batu-batu dan bisa dilintasi oleh warga begitu. Tapi ketika hujan deras mulai mengguyur Kapalo Koto ini, banjir langsung kembali menerjang dan ini merupakan salah satu mimpi buruk bagi warga sekitar. Karena sebagai informasi Putri, Celia, dan juga pemirsa, tadi warga bercerita kepada kami bahwa sesungguhnya wilayah tempat mereka tinggal ini di Kapalo Koto, Kota Padang, Sumatera Barat, ini sebenarnya bukan daerah yang rawan banjir begitu. Sehingga bisa Anda bayangkan betapa terkejutnya warga ketika mereka sudah lama bertahun-tahun atau berbelas-belas tahun tidak mengalami banjir, tapi tiba-tiba mengalami banjir bandang yang bahkan bisa menghancurkan sebagian rumah mereka. Ini seperti yang tampak layar kaca Anda, begitu derasnya banjir, air yang mengalir di sungai begitu ya. Dan sebenarnya ini pun bukan sungai begitu, tempat air ini mengalir. Jika kami dapat ceritakan sebelumnya, dari ini merupakan sawah yang mana berluas sekitar 15 hektar, lalu sisi kiri adalah jalan, namun akibat banjir bandang yang terjadi sekitar 3 minggu yang lalu, ini menghancurkan semuanya. Sawah yang berbelas-belas hektar hilang, jalanan yang menyambungkan antara satu tempat ke tempat lainnya juga hilang begitu. Bahkan jembatan yang sudah berusia hampir 70 tahun, yakni Gunung Naga, ini hancur begitu akibat banjir bandang. Dan warga pun tadi juga bercerita kepada kami ya, bahwa mereka cukup trauma atas peristiwa ini, karena memang seperti yang terlihat di layar kaca Anda, ini situasinya sangat kacau, sangat hancur, banyak rumah yang hancur dan banyak warga yang mengungsi di masjid atau bahkan di rumah saudara, karena memang dari pemerintah daerah setempat dan juga pemerintah pusat ini belum ada meninjau di Kapalo Koto, Kota Padang, Sumatera Barat ini. Tentu ini harus disayangkan begitu ya, karena secara administrasi Kapalo Koto ini masih terletak di Kota Padang. Dan jika kami dapat ceritakan dari tempat, maksud kami dari pusat Kota Padang, jarak ke lokasi tempat saya mengabarkan saat ini hanyalah 25 menit pemirsa. Hanya 25 menit dan aksesnya pun sebenarnya tidak sulit begitu ya. Bahkan kami tidak ada kesulitan untuk masuk dengan 1 unit mobil begitu, tapi memang sayangnya belum ada pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat yang datang untuk meninjau dan memberikan bantuan. Tadi warga bercerita kepada kami begitu, akibat dari banjir bandang yang menerjang begitu ya, mereka masih membutuhkan bantuan alat berat untuk memindahkan material-material serta gelondongan kayu yang datang. Dan tadi pun juga warga bercerita kepada kami bahwa gelondongan kayu yang datang ini sebenarnya bukan dari Kapalo Koto,
namun dari tempat yang entah dari mana begitu, yang mana ini juga menyebabkan banjir. Tadi pun juga kami melihat bahwa siang ketika cuaca masih panas terik begitu ya, warga bergotong royong untuk memindahkan material, untuk memindahkan kayu-kayu gitu, agar mereka bisa membuat tanggul sederhana. Karena Celia, Putri, dan juga pemirsa, jika kami dapat ceritakan, warga tadi sempat khawatir jika terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi seperti ini, dikhawatirkan air dari hulu sebelah sana akan menerjang hilir sebelah. Warga. Ya, kita tampaknya mengalami gangguan komunikasi dengan Rindi Salsabila. Kita coba perbaiki, namun tadi dari laporan Rindi Salsabila bahwa saat ini di lokasi bencana pun masih belum cukup aman ya. Hujan deras masih turun dan pastinya juga bantuan juga masih belum terdistribusi dengan baik. Kita coba menyapa kembali Rindi. Ya, lanjutkan laporan Anda. Tadi sempat terputus, Rindi, Ya, silahkan. Putri, Celia, dan juga pemirsa. Baik, Putri, Celia, dan juga pemirsa. Tadi memang pada pagi hari hingga siang hari cuaca ini masih cerah begitu ya. Tadi kami melihat bahwa warga bergotong royong untuk membersihkan sisa-sisa atau batu-batu dan juga kayu-kayu yang terbawa banjir bandang, karena mereka pun juga berharap agar lingkungan mereka yang sempat rusak ini bisa pulih kembali. Namun sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi hujan dengan intensitas tinggi kembali terjadi, sehingga terjadilah seperti apa yang tampak di layar kaca Anda. Ini arusnya sangat deras, bahkan kami pun tim liputan tidak bisa untuk lebih mendekat ke arah sungai, karena memang jika kami injak begitu ya tanahnya, ini agak rawan begitu, rawan untuk longsor ke bawah begitu. Dan pemirsa, memang untuk kondisi ini cukup menyedihkan ya, dan sangat menyedihkan jika saya bisa ceritakan, karena ini lokasi Kapalokoto ini di Kota Padang secara administrasi, bukan di pinggiran Kota Padang atau bukan di kabupaten begitu. Namun untuk bantuan dari pemerintah daerah atau dari pemerintah pusat masih belum kunjung datang. Bahkan jangankan bantuan, peninjauan saja belum dilakukan, sehingga masyarakat pun cukup sedih ya dengan fakta tersebut. Karena seperti yang saya ceritakan tadi, dari pusat Kota Padang ini aksesnya hanya 25 menit, tidak ada kendala, dan ada jalan raya yang cukup besar begitu. Dan pemirsa, sepertinya ini hujan semakin deras. Warga pun kalau kami lihat begitu ya, depan kami melihat banjir bandang dengan wajah yang penuh was-was, khawatir adanya banjir bandang yang menerjang daerah yang sebelumnya belum terdampak. Dan kami pun akan terus melaporkan kepada Anda bagaimana situasi di Kapalokoto, Kota Padang, Sumatera Barat. Kembali ke studio, Celia, Putri. Baik, kalau yang bisa kita saksikan saat ini di layar kaca Anda, pemirsa, memang ini sudah masuk minggu ketiga begitu ya, pasca bencana banjir dan juga longsor yang terjadi di sejumlah lokasi, khususnya di Padang, Sumatera Barat. Tapi namun kita lihat tadi masih begitu deras intensitas hujannya, kemudian juga masih banyak potensi-potensi mungkin terjadinya longsor. Tetap jaga keselamatan Anda, Rindi, dan juga hati-hati ketika bertugas di sana. Sehat selalu. Ya, pemirsa, kita jeda terlebih dahulu. Kita masih akan hadirkan ya informasi dari banjir dan longsor di Sumatera yang mencerai-beraikan banyak keluarga. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Anda kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan bersama Celia dan juga Putri Windasari. Di mana pemirsa, banjir dan juga longsor di Sumatera yang mencerai-beraikan banyak keluarga. Ya, termasuk seorang anak di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara yang mondar-mandir dari posko ke posko untuk mencari orang tuanya sejak 25 November hingga saat ini. Anak yang kondisinya memprihatinkan ini mencari orang tuanya yang hilang akibat banjir dan longsor 25 November di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Tak cuma lemah, anak itu terlihat linglung.
Hingga kini tak ada yang tahu siapa namanya. Namun para pengungsi mengenali anak itu yang setiap hari berkeliling dari posko pengungsian satu ke posko pengungsian lain. Ia berkeliling sejak hari pertama bencana melanda untuk mencari orang tuanya yang hingga kini tak diketahui rimbanya. Kondisinya yang tertekan membuat para pengungsi iba. Mereka mencoba bertanya, namun kondisi kejiwaan anak itu tak memungkinkan para pengungsi mendapatkan jawaban. Salah satu pengungsi yang jatuh iba adalah Nur Cahaya. Meski kondisi Nur Cahaya juga tak beruntung, ia memutuskan untuk merawat anak tersebut. Nur Cahaya tak tega karena anak itu sempat mengalami demam akibat luka. Ketemu dia di sini jam 1 malam. Kebetulan saya duduk di luar sama ibu yang ini. Jadi saya lihat dia udah di situ, saya tanyain, tidak ada bicara. Jadi saya kasih tidur lah di situ, saya bilang sama perawat, kasihlah dulu obat, saya kasih tidur di situ, udah. Tinggi dia datang lagi. Tadi jumpa lagi. Panggilnya, Nek katanya, jadi saya bawa berobat. Tunjukkannya kaki yang sakit, saya bawa sama TNI, udah saya kasih makan. Itu aja Pak. Oh, dia pengakuan dia warga mana, Bu? Nggak tahu kita, nggak ada dikasih tahu dia warga mana. Orang tuanya pengakuan dia? Nggak ada dia ngomong, cuma dia yang tahu. Nek, udah itu aja. Saya tanya, tahu sama nenek? Nggak tahu, nggak mau dia jawab. Bapak katanya, nenekmu sama bapak? Nggak dia jawab, jadi saya nggak ngerti. Jadi dia ini udah dalam keadaan sakit atau gimana ini? Dia dalam keadaan sakit, itu obatnya tadi dikasih dokter. Nur Cahaya yang mengungsi di Gor Pandan berharap orang tua maupun anggota keluarga anak ini selamat. Nur Cahaya tak ingin anak tanpa identitas tersebut telantar sebatang kara. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Swandi Panggabean, TV One mengabarkan. Kita perbarui perkembangan terbaru pemirsa dari bencana di Sumatera Utara. Sudah terhubung dengan rekan kami Syaren Situmorang di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Syaren, bagaimana penanganan bencana hingga saat ini? Baik Putri dan Selia, dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara dapat kami sampaikan perkembangan terbaru pasca banjir bandang dan longsor pada 25 November yang lalu di daerah ini. Hingga saat ini sudah tercatat 122 orang meninggal dunia. Kemudian masih ada sekitar 50 orang yang masih dinyatakan belum ditemukan. Dan kemarin ada 2 korban meninggal dunia yang ditemukan di Desa Bair, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah. Akan tetapi Putri dan Selia, bahwa memang untuk proses pencarian terhadap korban ini masih sulit dilakukan karena memang faktor cuaca yang tidak menentu. Seperti saat ini saya berdiri di Kota Pandan, hujan yang masih terus turun ini mempersulit pendistribusian logistik ke desa-desa yang terdampak. Apalagi saat ini di Kabupaten Tapanuli Tengah masih ada 10 desa dan kelurahan yang masih terisolir. Nah, kalau tadi pagi juga Dinas Kesehatan mencoba mengirim 6 dokter dan 5 perawat ke desa terisolir di Kecamatan Tuka dengan naik heli Basarnas, akan tetapi dengan akibat cuaca heli tersebut kembali ke Kota Pandan dan gagal mendarat. Untuk kendala yang saat ini sedang juga dihadapi di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah soal pasokan air bersih, karena memang fasilitas air bersih di sini masih hancur total pasca banjir bandang kemarin. Kemudian juga gas LPG masih juga sangat sulit ditemukan oleh masyarakat.
sehingga masyarakat juga sudah memakai kayu bakar untuk memasak. Dapat kami sampaikan juga informasi terbaru bahwa akses jalan dari Tarutung Kabupaten Tapan Utara menuju Kabupaten Tapanuli dan Kota Sibolga masih belum bisa tembus. Ini masih terbuka sampai sekitar 40 km. Dan sementara itu di wilayah terdampak parah banjir bandang ini khususnya itu di Kecamatan Tuka, dan di sana memang aliran air yang masih terus mengalir dari badan jalan ini mempersulit juga tim Nakes, bagi juga warga yang akan menuju ke lokasi, kemudian bantuan-bantuan juga untuk ke tempat tersebut sangat sulit juga didistribusikan, baik itu melalui kendaraan motor dan lain sebagainya. Putri dan Celia. Baik, terima kasih laporan langsung Syaren Situmorang mengabarkan dari Tapanuli Tengah. Tetap jaga keselamatan Anda dan kesehatan Anda di wilayah Anda mengabarkan saat ini. Sehat selalu. Ya pemirsa, kita jeda terlebih dahulu, sejudah kita hadirkan ya pemandangan memprihatinkan yang terjadi di kolong flyover Ciputat, Tangerang Selatan. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan, pemirsa. TPA Cipecang, Tangerang Selatan disebut sudah melebihi kapasitas. Akibatnya pemirsa, sampah meluap ke jalan-jalan, bahkan gunungan sampah ini semakin mendekati pemukiman. Ya, sementara warga Kampung Curug menuntut penutupan TPA Cipecang, dan berikut laporan reporter TV One Virgi Dainas dan juru kamera Dudi dari TPA Cipecang. Ya pemirsa, saat ini kami berada di TPA Cipecang, Tangerang Selatan. Adapun TPA ini menjadi viral dan juga disoroti oleh masyarakat akhir-akhir ini karena banyaknya sampah di seputaran bahu jalan dan juga pedestrian trotoar untuk di jalan flyover Ciputat menuju Pasar Ciputat hingga ke Serpong, Tangerang Selatan. Ini memang menjadi polemik di masyarakat karena sampah-sampah ternyata tidak dihantarkan ke TPA Cipecang, Tangerang Selatan ini karena masyarakat khususnya di Kampung Curug Serpong ini menuntut pemerintah untuk segera merelokasi ataupun menutup TPA Cipecang ini dikarenakan memang tumpukan sampah yang ada di belakang saya ini sudah hampir mendekati pemukiman warga yang dimana ini dapat berimplikasi kepada aliran air untuk warga dan juga kesehatan masyarakat. Untuk itu warga Kampung Curug Serpong ini menuntut adanya pemindahan ini dan juga meminta kompensasi untuk masyarakat khususnya penyakit bagi masyarakat yang terdampak. Dan memang bila kita lihat di seputaran jalan Tangerang Selatan ini sudah banyak sekali sampah, bahkan di dekat kantor DPRD hingga puskesmas yang harusnya menjadi tempat untuk kesehatan masyarakat ini juga dipenuhi dengan sampah. Nanti kita akan lihat sama-sama bagaimana pemerintah khususnya Pemkot Tangerang Selatan ini menangani hal ini, walaupun sudah sempat ditegaskan oleh Pemkot dan juga Wali Kota Tangerang yang dimana ia mengatakan bahwasannya ini sudah ditangani dan mereka akan berusaha untuk melakukan penuntutan warga itu, namun memang ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar sehingga mereka meminta masyarakat untuk bersabar dan mendukung setiap tindakan yang pemerintah ambil karena sejauh ini mereka juga katanya sudah bekerja sama dengan akademisi dan juga teknisi lingkungan ini untuk mengatasi hal ini karena jika dipindahkan ini jangan sampai ini menimbulkan dampak yang baru di tempat yang baru khususnya bagi masyarakat. Dari Tangerang Selatan, Virgi Dainas Dudi, TV One mengabarkan. Ya, lalu bagaimana penanganan sampah di Tangerang Selatan, Banten hingga hari ini? Kita tanyakan langsung kepada rekan kita, Sekar Wanda yang sudah siap mengabarkannya untuk Anda. Sekar, bagaimana hingga sore hari ini? Apakah sudah ada upaya pengangkutan sampah atau masih bahkan menambah begitu ya, semakin menggunung sampah-sampah di sana? Ya, Putri, Celia dan juga pemirsa, seperti inilah kondisi terkini dari penumpukan sampah yang sangat mengganggu
warga, khususnya warga di Jalan Raya Serpong, karena tidak hanya di flyover Ciputat saja, namun penumpukan sampah ini juga terjadi di wilayah Serpong, kemudian DPRD Tangerang Selatan, Puskesmas Serpong, yang mana artinya penumpukan sampah ini terjadi di sepanjang jalan mulai dari flyover Ciputat hingga ke area Serpong. Nah, untuk situasi saat ini memang sudah ada perubahan, di mana tadi saya memantau ada sejumlah warga yang berupaya untuk menutupi sampah-sampah ini dengan terpal, kemudian menyirami jalanan dengan air bersih agar tidak tercium lagi aroma tidak sedap yang sebelumnya ini cukup menyengat dan juga mengganggu warga. Mengingat juga memang tumpukan sampah ini berada di bahu jalan sehingga juga mengganggu aktivitas arus lalu lintas. Warga juga jadi harus berhati-hati mengingat juga tumpukan sampah ini cukup lembab dan juga menyebabkan jalanan juga menjadi licin. Selain itu, aroma yang tidak sedap ini juga mengganggu warga yang melintas dan juga banyak sekali hewan seperti lalat dan juga belatung yang kemudian akhirnya keluar dari tumpukan sampah ini. Nah, diketahui pemirsa bahwa tumpukan sampah ini sudah ada sejak 1 minggu. Hal ini dikarenakan karena tempat pembuangan akhir Cipecang ini dianggap sudah tidak mampu lagi atau overload untuk menampung sampah-sampah yang berada di kawasan Tangerang Selatan ini. Kendati demikian, pemerintah Kota Tangerang Selatan ini masih terus mengupayakan. Upaya yang dilakukan adalah ya dengan melakukan penutupan terpal dan juga pembersihan dengan menyirami air bersih. Memang tidak begitu berpengaruh karena hingga saat ini masih terus tercium aroma tidak sedap. Namun kita harapkan semoga ada upaya lebih baik lagi dari pemerintah Kota Tangerang agar kemudian tumpukan sampah ini walau sudah ditutup terpal bisa segera diangkat dan dibawa ke tempat pembuangan akhir yang seharusnya. Untuk sementara demikian, Celia dan Putri, saya kembalikan ke Anda di studio. Wah, nggak kebayang ya baunya seperti apa, itu udah di badan jalan begitu ya, dan juga ini bisa mengganggu jika nantinya bisa masuk ke bagian pemukiman rumah warga. Terima kasih laporan langsung Sekarwanda dari Cipecang, Tangerang Selatan. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kita jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kita masih punya beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Pengukuhan pengurus pusat Kusiniryu M Karate Indonesia atau KKI Masa Bakti tahun 2025 sampai dengan 2030 resmi digelar di Oso Sports Center Bekasi pada Minggu siang. Pengukuhan pengurus pusat KKI dilakukan secara langsung oleh Ketua Dewan Pembina Abu Rizal Bakri didampingi Ketua PB KKI Usman Sabta. Prosesi pengukuhan ditandai dengan penyerahan simbolis bendera PPKKI dari Ketua Dewan Pembina kepada Ketua PB KKI. Momen ini disambut riuh tepuk tangan seluruh anggota KKI yang hadir dari berbagai daerah di Indonesia. Ketua Dewan Pembina PPKKI Abu Rizal Bakri menyebutkan dengan kepengurusan baru ia berharap organisasi karate ini bisa mencetak atlet-atlet yang berprestasi dan sebagai organisasi dapat menjadi wadah untuk anak-anak yang membela Indonesia. Pertama tentunya sebagai olahraga, kita mengharapkan bahwa anggota-anggota KKI, atlet-atlet KKI bisa membuat prestasi yang besar. Tapi jauh lebih besar daripada itu, saya mengharapkan bahwa KKI menjadi organisasi yang dapat membela Indonesia, mempertahankan Indonesia. Tadi dikatakan oleh Ketua Umum, membela anak-anak Indonesia sehingga Indonesia menjadi tempat yang baik bagi semua anak-anak Indonesia ke depan. Itu adalah tujuan utama adanya KKI itu di Indonesia. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, seorang petani tertangkap kamera warga yang menangisi lahan sawahnya yang tertimbun longsoran tebing Gunung Patapaan, Desa Pamekarsari, Sumedang, Jawa Barat.
Ya pemirsa, ia histeris karena longsor dari gunung tersebut menimbun sawahnya yang sudah hampir siap panen. Longsor menimbun area persawahan Blok Gunung Tumpeng seluas 15 hektar. Selain sawah, ada perkebunan warga yang juga ikut terkubur longsor. Longsor terjadi 2 kali pemirsa, yaitu pada tanggal 23 November dan pada hari Jumat lalu. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Saya Celia Alexandra. Dan saya Putri Windasari, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.